Untuk pertama kalinya, program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Mengajar 2022 ini dilaksanakan serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun pengajar atau disebut guru kekayaan intelektual, RUKI, yang terlibat sebanyak 346 orang. Untuk Provinsi Sumatera Barat, para siswa SMPN 1 Painan, SDN 09 Belakang Balok Bukit Tinggi, SDN 19 Kampung Baru Pariaman, SMPN 5 Padang Panjang, dan SMPN 1 Padang diberikan pengetahuan oleh RUKI dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Sementara itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring berpusat dari Makassar dan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Halauli, serta PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Kota Padang, Habibul Fuadi turut mengikuti kegiatan ini dan mengapresiasi program edukasi kekayaan intelektual yang menyasar generasi muda di Sumatera Barat oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar. Hadir pula pada kegiatan ini Kepala Seksi Tenaga Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Hapsah, Kepala Sekolah SMPN 1 Padang Yan Hendrik, beserta jajaran guru dan para pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Saat ini kita terhubung langsung dengan Kak Ruki dari Dirjen Kekayaan Intelektual untuk menanyakan tentang seluk-beluk pentingnya edukasi mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Rumi ya namanya? Iya, Kak. Siapa namanya? Iya, Rumi, Kak. Rumi. Selamat pagi, Rumi. Iya, selamat pagi juga, Kak. Gimana kakak-kakak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Oke, Rumi, sambil menunggu, kami ingin perkenalkan kembali bahwa kami adalah guru kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Nah, Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, jadi kami merupakan guru kekayaan intelektual yang dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada beberapa bulan yang lalu. Nah, kami ditugaskan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan yang namanya kekayaan intelektual. Seperti itu. Oke, Kak. Oke, pertanyaannya langsung ya, Kak. Ya, oke, silakan. Hak kekayaan intelektual itu apa sih, Kak? Nah, baik, kita sapanya teman-teman Spensa TV ya, Rumi ya. Iya, Kak. Oke, teman-teman Spensa TV, kami akan memperkenalkan apa sih hak kekayaan intelektual itu. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang bermanfaat buat manusia. Jadi pada intinya, kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Nah, seperti itu, Rumi. Oke, jadi begitu ya teman-teman Spensa TV. Semoga teman-teman juga bisa mengerti dari penjelasan Kak Ruki ini. Apa semua orang bisa mendaftarkan hasil karyanya, Kak? Dan apa saja yang bisa didaftarkan ke DJKI, terutama kami sebagai siswa? Saya coba menjawab terkait dengan karyanya. Nah, jawabannya bisa. Setiap kita yang memiliki karya apa saja bisa didaftarkan sesuai dengan jenis karya dan produk yang teman-teman miliki. Jadi secara garis besarnya, HAKI dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri sendiri terdiri dari 6 hak, yaitu hak paten, contohnya sticky note yang bermanfaat sebagai catatan kecil yang dapat diselipkan di buku, hak merek seperti merek sepatu, baju, atau usaha rumah makan, dan lain sebagainya.
Nah, sedangkan desain industri seperti kemasan dan warna sebuah produk yang menarik dan membedakan dengan produk lainnya. Jadi desain tata letak sirkuit terpadu, contohnya motherboard pada komputer, terus rangkaian elektroniknya yang ada dalam sebuah handphone. Nah, itu kan ada kayak di papan PCB itu Iya. ada jalur-jalur rangkaiannya. Kemudian rahasia dagang itu yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang dan kualitas. Begitu kira-kira jawabannya. Oke, jadi teman-teman Spensa TV semua bisa ya mendaftarkan hasil karyanya ke DJKI. Pendaftarannya bisa pribadi atau per kelompok, Kak. Nah, terkait pendaftaran itu bisa secara pribadi dan bisa juga secara berkelompok. Namun tetap ada orang yang menjadi main power atau orang yang paling utama atau misalnya ketua timnya untuk melakukan permohonan. Namun nama-nama yang lain itu juga bisa dicantumkan nanti dalam sertifikat pendaftaran. Nah, tadi Penjelasan dari Pak Sakti ya, terkait sebagian bagian dari kekayaan intelektual itu sendiri. Itu kekayaan intelektual itu sangat luas sekali. Jadi jenis sekali, namun mungkin pada kesempatan kita lebih khusus ke ya. Nah, kita khusus ke kita karena di setiap perlindungan kekayaan intelektual itu sangat luas sekali. Setiap perlindungan, setiap jenis itu diatur oleh satu undang-undang. Nah, jadi kalau untuk kita daftar kita bahas secara keseluruhan mungkin butuh waktu Iya. panjang. Jadi kita terfokus dulu terkait pendaftaran hak cipta. Seperti itu. Oke, untuk cara mendaftarkannya gimana, Kak? Untuk cara mendaftarnya itu bagaimana, Kak? Oh iya. Oke. Oh ya, Pendaftaran ini dapat dilakukan secara online. Kemudian juga bisa dilakukan langsung datang ke kantor wilayah yang ada di Ulakarang. Nanti dapat berkonsultasi dengan kakak-kakak yang ada di bagian bidang pelayanan hukum. Nah, nanti kita dipandu untuk memenuhi persyaratan apa, kemudian bagaimana cara pendaftarannya. Jadi kalau kita melakukan pendaftaran secara mandiri, kita harus memiliki akun sendiri. Nah, kita bisa melakukan secara mandiri. Namun, alangkah baiknya lebih baik kita berkonsultasi dulu ke kantor wilayah. Karena antara kekayaan intelektual yang satu dengan yang lain itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Dan pendaftaran kekayaan intelektual ini kita melakukan pembayaran atau PNBP ke negara. Jadi ketika kita melakukan pendaftaran, namun syarat atau kriteria pendaftaran KI-nya salah, maka kita tidak bisa menarik PNBP itu sendiri. Jadi sebaiknya kantor wilayah, nanti kantor wilayah juga bisa membantu pendaftaran melalui akun kantor wilayah, seperti itu. Oke, Kak. Berarti untuk teman-teman Spensa TV bisa mendaftar secara langsung maupun online ya. Untuk biayanya sendiri itu berapa, Kak? Untuk biayanya ya. Iya. Untuk biaya terkait hak cipta berdasarkan PP nomor 28 tahun 2019 untuk non software seperti karya tulis, karya seni untuk umum 400.000 dan apabila adanya rekomendasi UMKM, Litbang, pemerintah atau lembaga pendidikan dikenakan biaya 200.000. Sedangkan software atau program komputer umum 600.000 dan untuk lembaga pendidikan dikenakan 300.000.
begitu kira-kira. Berarti biayanya berbeda-beda ya, Kak? Ya benar, sesuai dengan kriteria ada masing-masing aturannya. Oke. Untuk pendaftarannya membutuhkan waktu berapa lama, Kak? Iya. Kalau untuk pendaftarannya, hak cipta bisa lebih kurang dalam 10 menit. Panjang syarat-syarat yang dibutuhkan sudah lengkap. Sedangkan untuk perlindungan kekayaan intelektual sendiri lainnya bervariasi. Jadi seperti hak cipta yang online sekarang sudah dibangun aplikasi dalam bentuk yaitu namanya POP-HC. Jadi dalam menggunakan aplikasi tersebut kita bisa mendapatkannya dalam waktu yang singkat. Begitu. Berarti berapa lamanya itu juga tergantung terhadap hasil karya yang kita daftarkan ya, Kak? Iya, betul. Oke. Terkait hasil karya ini dilihat dari jenis kekayaan intelektual yang mana didaftarkan. Jadi kalau merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk cipta bisa seumur hidup ditambah 70 tahun setelah si pencipta meninggal. Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan ciptanya berlaku selama 25 tahun sejak pertama dilakukan pengumuman. Jadi setiap jenis perlindungan paten beda juga, kemudian terkait desain industri juga berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau khusus cipta seperti yang kita jelaskan tadi. Bendanya apa saja yang bisa didaftarkan, Kak? Tunggu Kak, diulang. Kalau hasil karya kita diedit orang lain sehingga berubah bentuknya, apa mereka bisa juga mendaftarkannya, Kak? Kurang jelas, Rumi? Ya. Kalau hasil karya kita diedit orang lain sehingga berubah bentuknya, Kalau hasil karya kita diedit orang lain sehingga berubah bentuknya, apa mereka bisa juga mendaftarkannya, Kak? Oke Kak, bantu jawab kebetulan itu. Untuk karya kita apabila diedit orang lain, itu di dalam pendaftaran tersebut ada sebuah sistem yang dibangun. Jadi setiap ada pada pokoknya lebih dari 80% kemiripannya, maka akan ditolak. Jadi nggak bisa hanya dengan edit sedikit judul sudah menjadi hak cipta orang lain, nggak bisa. Jadi ada sistem yang membangun kemiripannya otomatis itu. Jadi sekarang udah mulai canggih by system semuanya. Jadi kalau ada kemiripannya 80%, maka akan otomatis ditolak. Nah, begitulah perlindungan yang diusahakan oleh negara kepada kekayaan intelektual masyarakatnya gitu. Oke, Kak. Untuk bendanya apa saja yang bisa didaftarkan, Kak? Bentuk karya yang bisa didaftarkan seperti yang kita ketahui, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah, jadi setiap hasil olah pikir manusia yang bisa menghasilkan produk atau proses dan bermanfaat bagi kehidupan manusia bisa didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Nah, cuman di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 42 ada pengecualiannya. Jadi tidak ada hak cipta yang bunyinya kira-kira seperti ini. Tidak ada hak cipta atas hasil karya serupa. Yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
Kemudian yang keempatnya putusan pengadilan atau penetapan hakim. Nah, yang terakhir yang kelima kitab suci atau simbol keagamaan. Nah, itu pengecualian terkait terkait kekayaan intelektual, terkait kekayaan intelektual ya apa saja yang bisa kita daftarkan gitu ada. Baik, jadi begitu ya teman-teman, itu adalah jenis yang tidak bisa didaftarkan. Saya tambahkan sedikit ya, Ruli. Baik, apa ada hukuman bagi yang menjiplak karya orang lain, Kak? Oh ada, kalau khusus hak cipta, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, dapat didenda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, hak cipta ya, kalau untuk perlindungan KI lainnya juga ada aturan-aturan sama. Jadi kalau yang seperti yang dijelaskan Kak Fadli tadi, objek yang diatur dalam hak itu banyak luas sekali seperti yang dijelaskan oleh Kak Fadli. Namun kalau hak cipta itu pendaftarannya itu terkait seni, karya tulis, jadi ada pengkhususannya. Yang paling tinggi biayanya sampai berapa, Kak? Denda Apa? Gimana? hukuman yang paling tinggi itu bagi yang menjiplak karya orang lain itu apa, Kak? Nah, kalau di dalam aturannya sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta itu ya dendanya paling banyak 100 juta. Nah, Oh, berarti 100 juta itu yang paling banyak ya, Kak? Kalau seandainya kita menghadapi permasalahan dan ada pihak-pihak yang dirugikan, mereka bisa menuntut lebih banyak lagi dengan kerugian yang mereka terima. Oke, Kak. Jika hasil karya kita dipakai orang lain tanpa sepengetahuan kita, apa yang harus kita lakukan, Kak? Nah, misalnya nih, Rumi punya konten YouTube ya. Iya. Konten YouTube Rumi kemudian memiliki subscriber yang banyak ya. Tentunya ketika banyak yang menonton, kita pasti mendapatkan bonus dari YouTube. Nah, ternyata teman Rumi ingin mengambil isi video yang memiliki dan pastinya untuk temannya. Masuk ke YouTube-nya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu bisa kita lakukan tahapannya yaitu teguran secara lisan terlebih dahulu. Kemudian ketika tidak direspon, maka kita ajukan secara tertulis. Kemudian apabila tidak direspon juga, maka kita lakukan mediasi atau negosiasi. Nah, selanjutnya ketika tidak ada jalan keluar dari mediasi tersebut, kesepakatan tidak didapatkan, maka kita dapat menempuh jalur perdata ataupun pidana. Adik-adik bisa melaporkan kepada atau kepada penyidik pegawai negeri sipil, pihak intelektual atau kekayaan intelektual yang ada pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sumatera Barat. Nah, kalau untuk terkait data, kita dilaporkan kepada pengadilan niaga. Baik, Kak. Apa hasil karya kita juga bisa berlaku di luar negeri, Kak? Terkait HKI ini secara keseluruhan itu bersifat teritorial. Nah, kalau untuk hak cipta itu bersifat universal. Perbedaannya antara hak cipta dengan hak lainnya itu adalah hak cipta ini bersifat pencatatan. Namun untuk perlindungan KI lainnya itu bersifat pendaftaran first to file. Jadi berlakunya memiliki kekuatan hukum dan itu hak kita ketika kita melakukan pendaftaran hasil itu. Ketika kita melakukan kalau cipta, ketika kita melakukan publikasi, sudah upload di YouTube, itu memang sudah memiliki kekuatan hukum.
Namun sifatnya pencatatan, Kenapa kita disarankan atau lebih baik didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar ketika menghadapi permasalahan di kemudian hari, maka kita memiliki kedudukan hukum atau memiliki legalitas atau pemahaman hukum karena sudah tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Double. Pertanyaan berikutnya, ada kata beberapa teman-teman yang mengatakan mendaftarkan hasil karya ini sangat ribet. Apa benar, Kak? Gimana? Tidak juga. Kalau terkait khusus untuk HCIPA itu hanya 10 menit. Nah, langsung bisa keluar sertifikatnya. Namun kalau terkait pendaftaran kekayaan intelektualnya seperti merek atau paten dan lain sebagainya itu memang membutuhkan waktu karena memiliki prosedur yang harus kita lewati. Namun kalau khusus untuk maaf, jaringan ada kendala jaringan, biar Kak bantu ya. Kak. Terkait pendaftarannya itu selagi semuanya memenuhi syarat dan ketentuan, tidak ada yang ribet. Insya Allah kalau sudah memenuhi syarat dan ketentuan pasti diproses dengan cepat. Terutama apalagi seperti yang kita sampaikan kemarin kan saat kita kegiatan Ruki kemarin PKI mengajar, bagaimana kejujuran sebuah karya menentukan proses pendaftaran kita juga. Jadi kalau kita jujur, memang itu karya sendiri dan syarat memenuhi, insya Allah prosesnya sesuai dengan ketentuan dan tidak akan molor. Gitu. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman mendaftarkannya sesuai syarat dan ketentuan, itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama ya. Apa kita dapat royalti atau pendapatan jika kita menjual hasil karya kita yang sudah didaftarkan? Kira-kira itu kita bisa dapatnya berapa, Kak? Ya tentu kita ketika kita memiliki karya, kita harus melakukan perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan kesepakatan belah pihak. Maka si pemilik hak bisa mendapatkan nilai ekonominya apabila karya itu dikomersilkan. Jadi ketika kita memiliki karya, kemudian kita upload di YouTube, kita mendapatkan keuntungan dari pihak YouTube. Nah, kemudian ketika kita memiliki karya, ada yang namanya istilahnya itu adalah pengalihan hak ekonomi kalau khusus hak kita ya. Kemudian ada yang namanya hak moral dan ada hak ekonomi. Jadi hak moral itu tidak bisa lepas dari si pencipta. Namun kalau hak ekonomi bisa kita serahkan kepada orang lain dengan cara sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati. Ada yang namanya jual putus. Kita memberikan menjual hak kita secara dengan cara mereka membayar sejumlah uang kepada kita. Nah, kita tidak memiliki hak ekonomi lagi di dalam hak kita itu. Namanya itu adalah hak jual putus. Kemudian ada perjanjian lain, selama hak cipta kita digunakan, maka selama itu kita bisa mendapatkan royalti dari orang yang menggunakan hak cipta kita. Jadi tergantung perjanjian kita dengan pihak yang ingin bekerjasama dengan kita gitu. Oke Kak, apakah Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu Bapak B.J. Habibie pernah mendaftarkan hasil karyanya ke DJKI? Kalau pernah, apa saja yang beliau daftarkan, Kak? Nah, kalau khusus Pak B.J. Habibie itu berkaitan dengan hak paten bumi. Jadi hak paten ini pendaftarnya memiliki prinsip teritorial. Jadi di mana
kita melakukan pendaftaran, disitulah perlindungan KI-nya berlaku. Nah, kalau Pak Habibie pendaftaran terkait hak paten beliau itu dilakukan di luar negeri atau di Jerman. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan perlindungan di Indonesia, dapat melakukan pendaftaran kembali di Indonesia sehingga dapat dilindungi di negara yang ingin kita tuju seperti itu. Nah, namun kalau untuk paten ini seperti paten biasa itu hanya berlaku 20 tahun. Dan setelah lewat dari 20 tahun itu sifatnya adalah public domain atau dimiliki oleh orang banyak. Nah, kalau untuk paten sederhana itu hanya berlaku untuk 10 tahun, Rumi. Jadi untuk Bapak Presiden, mantan Presiden B.J. Habibie itu beliau mendaftarkan patennya di Jerman, seperti itu. Oke, Kak. Seberapa penting sih, Kak, hasil karya kita didaftarkan ke DJKI? Seberapa penting hasil karya ya. Nah, mendaftarkan karya di DJKI sangat penting sekali. Nah, itu udah double kata paling-paling. Berarti itu urgensinya tinggi gitu. Kita memang harus mendaftarkannya demi melindungi karya kita agar tidak dicaplok atau dijiplak oleh orang lain atas ide yang kita keluarkan. Nah, apalagi karya kita memiliki nilai ekonomi. Nah, di sana makin kelihatan itu nanti masalahnya kalau kita belum daftarkan dan karya kita memiliki nilai ekonomi oleh orang lain digunakan. Nah, kita sendiri yang akan mengikutinya gitu. Jadi dengan mendaftarkan ke DJKI akan memberikan kekuatan hukum bagi karya yang kita ciptakan atau kita buat gitu. Jadi segala ide, segala kemampuan kita bisa terlindungi dengan mendaftarkan ke DJKI. Maka dari itu pemerintah mendorong setiap karya, setiap kekayaan intelektual, baik itu hak cipta, paten atau lain sebagainya, mari daftarkan ke DJKI untuk kepentingan kita bersama dan tujuan bangsa juga. Begitu itu ada. Oke, Kak. Pertanyaan. Cukup. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Apa ada kesan dan pesan untuk teman-teman Dispensa, Kak? Oke, buat teman-teman Dispensa TV yang merupakan teman KI dari Guru Kekayaan Intelektual yang ada di SMP Negeri 1 Padang, kami Guru Kekayaan Intelektual sangat memberikan apresiasi kegiatan pada hari ini. Dilihat dari kegiatan yang kita laksanakan kemarin, teman-teman KI begitu antusias dan mampu memahami dengan cepat terkait apa yang disampaikan oleh Guru Kekayaan Intelektual, serta mampu memberikan contoh-contoh terkait perlindungan kekayaan intelektual. Jadi untuk teman-teman KI yang ada di SMP 1 Padang, teruslah berkarya dengan jujur, jangan takut dicimplak atau ditiru oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, karena negara hadir untuk melindungi karya-karya teman KI. Mungkin ada tambahan dari Kak Fadli? Ya, kesan dan pesan untuk teman-teman di adik-adik ya di Dispensa, tentu tidak jauh juga seperti yang disampaikan oleh Kak Siska tadi. Ayo mari kita lindungi kekayaan intelektual yang sudah kita ciptakan, yang sudah kita wujudkan dalam bentuk nyata demi kepentingan kita bersama, terutama untuk pribadi kita dalam melindungi setiap ideologi yang kita curahkan. Nah, dan di sana kita juga nanti kita belajar bagaimana selain ekonomi ada nilai moralnya gitu. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan karya orang lain sehingga
kita juga bisa bersikap dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Nah, begitu. Dan kesan-kesannya sangat luar biasa atas penyambutan dan respon dari adik-adik di sana. Tidak hanya adik-adik, ibu-ibu gurunya, bapak-bapak gurunya, luar biasa. Kami sangat mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Luar biasa, mantap Spensa. Ya, kami juga berharap ya Rumi ya, kegiatan kita tidak hanya sekali ini saja, Iya, Kak. bisa mengikuti kegiatan selanjutnya karena bagian dari kekayaan intelektual ini sangat luas. Jadi kalau untuk hari ini kita hanya fokus ke cipta, mungkin kedepannya kita bisa untuk membahas tentang terkait perlindungan KI lainnya. Nah, untuk informasi lebih lengkap teman-teman yang ada di Spensa juga bisa mengunjungi website djki.go.id. Nah, di sana terdapat bagaimana cara pendaftarannya, apa saja syaratnya, kemudian apa saja jenis pelindung kekayaan intelektualnya. Nah, Adik-adik bisa mengunjungi laman yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini, saya mewakili teman-teman yang di Spensa juga mengucapkan terima kasih ke kakak-kakak Ruki yang Sama-sama. kemarin juga sudah datang ke sekolah kita. Akhir kata, terima kasih kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.